Oke, selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas kebijaksanaan dari psikologi, kepemimpinan, dan komunikasi buat nyusun sebuah cetak biru yang ampuh. Tujuannya simpel kok, mengubah cara Anda terhubung dengan orang lain dan meningkatkan pengaruh Anda secara drastis. Yuk kita langsung selami aja. Coba deh bayangin sebuah lift turun ke bangsal psikiatri yang keamanannya super ketat. Di dalamnya ada seorang psikolog dan 4 pasien. Suasananya tegang banget. Waktu pintu terbuka, 3 pasien keluar. Tapi satu orang, seorang pria besar dengan riwayat kekerasan ekstrim, dia cuma membatu di ambang pintu. Koneksi gagal total. Situasi jadi sangat berbahaya. Nah, ini kisah nyata dari buku raport, pengingat yang jelas banget tentang apa risikonya kalau komunikasi sampai gagal. Dan kegagalan kayak gini tuh nggak cuma terjadi di situasi ekstrim aja loh. Riset dalam buku The 8 Habit nemuin sesuatu yang, cukup mengejutkan. Ternyata, cuma 17% pekerja yang merasa komunikasi di organisasi mereka itu benar-benar terbuka, jujur, dan saling menghargai. Artinya apa? Lebih dari 80% dari kita kerja di lingkungan di mana komunikasi yang jujur itu hampir nggak ada. Ini bukan masalah kecil, ini krisis yang tersembunyi. Jadi, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari memahami harga yang harus kita bayar kalau gagal nyambung sama orang. Terus, kita akan cari fondasi dari pengaruh yang otentik, yaitu suara Anda. Selanjutnya, kita akan bangun cetak biru biar komunikasi kita jelas, belajar kunci buat membangun hubungan yang tulus, dan menguasai berbagai gaya komunikasi. Terakhir, kita akan lihat gimana caranya memulai revolusi hubungan versi kita sendiri. Anggap aja ini perjalanan Anda untuk jadi master komunikasi. Oke, setiap perjalanan pasti dimulai dengan sebuah panggilan. Nah, panggilan buat kita adalah menyadari betapa mahalnya harga dari kegagalan terhubung, baik secara pribadi maupun profesional. Ini bukan cuma soal obrolan yang canggung ya, ini tentang kualitas hidup kita. Konsekuensinya serius banget. Secara personal, buku raport nunjukin penelitian yang menghubungkan kesepian dengan risiko demensia yang lebih tinggi. Dan lingkaran setan isolasi. Secara profesional, The 8 Habit bilang kalau lingkungan kerja yang minim kepercayaan itu menciptakan ketergantungan yang nggak sehat dan budaya saling menyalahkan. Ini bukan cuma nggak nyaman, ini racun buat kesehatan mental dan produktivitas kita. Sebelum kita bisa terhubung dengan orang lain, kita harus nyambung dulu sama diri kita sendiri. Stephen Covey menyebut ini tahap pertama dalam perjalanan kita, menemukan suara otentik kita. Inilah fondasi dari segalanya. Jadi, apa sih sebenarnya suara itu? Definisi dari Covey ini bagus banget. Ini bukan cuma soal apa jagonya kita, tapi ini adalah titik temu ajaib di mana bakat alami kita ketemu sama hal yang bikin kita semangat, lalu selaras sama apa yang dibutuhin dunia, dan dipandu sama kompas moral di dalam diri kita. Disitulah kekuatan sejati kita berada. Yuk kita pecah jadi bagian-bagian yang lebih gampang. Pertama, bakat. Apa sih yang secara alami Anda jago? Kedua, gairah. Apa yang bikin Anda lupa waktu pas ngerjainnya? Ketiga, kebutuhan, di mana bakat dan gairah Anda bisa jadi solusi buat masalah orang lain. Dan yang keempat, hati nurani, suara kecil di dalam diri yang nuntun kita buat ngelakuin hal yang benar. Nah, ini dia perangkat pertama Anda dalam perjalanan ini. Setelah nemuin suara Anda, langkah berikutnya adalah mastiin suara itu kedengeran dengan jelas. Nah, untuk ini, kita pindah ke perangkat berikutnya, yang terinspirasi dari seorang master kesederhanaan dalam komunikasi bisnis, Jeff Bezos. Kutipan ikonik dari Bezos ini sebenarnya merangkum sebuah pola pikir. Hari pertama itu artinya kita harus selalu lincah, inovatif, dan yang paling penting, berkomunikasi dengan super jelas seolah-olah kita baru mulai dan gak terbebani sama kerumitan masa lalu. Pola pikir inilah yang jadi bahan bakar komunikasi yang kuat. Kekuatan dari kesederhanaan ini kelihatan banget kalau kita bandingin dua pesan ini. Di sebelah kiri kita lihat jargon birokrasi yang panjang dan ribet. Di sebelah kanan pesannya sama, tapi langsung ke intinya, kuat dan gampang diingat. The Bezos Blueprint ngajarin kita kalau komunikator hebat itu kerja keras buat bikin sesuatu jadi simple, bukan buat kedengaran pinter. Ini salah satu prinsip Bezos yang paling terkenal dan sebenarnya ini cara nyata buat menciptakan kejelasan. Kenapa gitu? Soalnya, tim yang lebih kecil itu artinya jalur komunikasinya lebih sedikit. Salah pahamnya juga lebih jarang, dan keputusan bisa diambil lebih cepat. Ini adalah cara mendesain kejelasan langsung ke dalam struktur organisasi Anda. Nah, sekarang kita udah punya suara yang otentik dan cetak biru buat kejelasan, kita siap buat bagian paling pentingnya, terhubung secara mendalam dengan orang lain. Kita akan pakai perangkat dari buku raport untuk membangun koneksi yang tulus. Para psikolog di balik report ini berhasil menyaring ribuan jam interogasi dan negosiasi jadi sebuah kerangka kerja praktis. Hai AR,
Honesty atau kejujuran itu membangun kepercayaan. Empati nunjukin kalau kita benar-benar dengerin. Autonomi atau otonomi itu menghargai kebebasan orang lain yang anehnya malah bikin mereka lebih mau kerja sama. Dan reflection atau refleksi ini adalah alat ampuh buat nunjukin kalau kita paham sambil mengarahkan obrolan. Jadi intinya begini, kita semua punya insting buat maksa atau nekenin kehendak kita. Tapi riset, terutama dalam interogasi tingkat tinggi, nunjukin kalau maksa itu nggak efektif. Raport, di sisi lain, bukanlah sihir. Ini adalah skill, sebuah skill yang secara konsisten jauh lebih unggul daripada paksaan dalam membangun kepercayaan dan mencapai hasil yang lebih baik dan tahan lama. Bagian terakhir dari perjalanan kita adalah menguasai berbagai gaya komunikasi. Buku Report ngasih kita metafora yang keren banget buat ini, lingkaran hewan. Ini tentang memahami gaya kita sendiri dan belajar beradaptasi dengan gaya orang lain supaya bisa memimpin dengan efektif. Kerangka kerja ini nunjukin kecenderungan alami kita pas lagi di bawah tekanan. Coba dipikirin, apakah Anda seorang T-Rex yang langsung hadapi konflik? Seekor singa yang ngambil alih kendali? Seekor tikus yang milih buat ngalah? Atau seekor monyet yang fokus sama kerjasama? Kuncinya adalah sadar kalau setiap gaya punya sisi baik yang adaptif dan sisi buruk yang maladaptif. Pemimpin hebat itu tahu kapan harus pakai setiap gaya dan gimana caranya biar tetap ada di sisi positifnya. Coba ambil waktu sebentar buat jawab pertanyaan ini. Jujur sama diri sendiri. Tahu apa kecenderungan alami Anda? Itu adalah langkah pertama buat secara sadar milih respon yang lebih efektif, bukan cuma bereaksi pakai insting. Kesadaran diri inilah yang misahin komunikator biasa dari yang luar biasa. Dan kenapa semua ini penting? Karena ini membawa kita pada perbedaan mendasar dari The Eighth Habit. Manajemen itu soal ngurusin benda, sistem, proses, struktur. Kalau kepemimpinan itu soal mengeluarkan potensi orang. Menguasai lingkaran hewan, membangun raport, dan ngomong dengan jelas, itu adalah skill kepemimpinan, bukan cuma skill manajemen. Kita sudah menyelesaikan perjalanan kita. Sekarang waktunya buat kembali dengan Elixir. Pengetahuan yang bisa mengubah nggak cuma karir Anda, tapi juga hubungan dan komunitas Anda. Begini cara menyatukan semuanya. Covey menyimpulkannya dalam 4 peran kepemimpinan ini. Menjadi teladan itu soal menemukan suara Anda. Menunjukkan jalan itu soal kejelasan, ala Bezos. Menyelaraskan dan memberdayakan adalah di mana raport dan penguasaan lingkaran hewan jadi nyata. Inilah ekspresi tertinggi dari komunikasi yang berpengaruh. Nah, inilah eliksirnya. Intisari dari report. Di dunia yang serba terkotak-kotak ini, insting kita adalah berdebat. Revolusinya adalah berhenti berdebat dan mulai memahami. Waktu kita berusaha memahami nilai-nilai inti yang mendorong seseorang, kita seringkali nemuin jembatan di tempat yang tadinya kita kira jurang pemisah. Dan kutipan dari Lincoln ini jadi penutup yang sempurna. Ini merangkum tujuan akhir dari semua skill ini. Pengaruh sejati itu bukan soal mengalahkan lawan, tapi tentang mengubah konflik jadi koneksi dan permusuhan jadi pemahaman. Jadi saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan terakhir ini. Coba pikirkan satu interaksi yang paling menantang dalam hidup Anda saat ini. Mungkin dengan rekan kerja, anggota keluarga, atau teman. Gimana kira-kira percakapan itu bisa berubah kalau Anda mendekatinya dengan suara yang otentik, kejelasan, raport, dan kesadaran diri? Nah, itulah awal dari revolusi Anda.